Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Lilian. Saya adalah salah satu calon guru penggerak Angkatan 5 tahun 2022 dari SD 016 Tandun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan. Hari ini saya akan melakukan kegiatan wawancara yang berhubungan dengan modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, pada kesempatan hari ini saya ditemani oleh kepala sekolah saya yang bernama Bapak Ujo Predi SPD. Beliau telah bertugas di sekolah ini sejak Juli 2022. Berikut penampilan wawancara kami. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bapak Ujo. Selamat pagi Bu Ade. Iya. Mohon maaf Pak, saya mengganggu aktivitas dan waktunya hari ini. Hari ini saya ditugaskan untuk melakukan kegiatan wawancara dengan kepala sekolah. Yang ingin saya tanyakan nih Pak, selama ini kan Bapak sudah menjadi kepala sekolah di berbagai jenjang sekolah yang mulai dari SD dan SMP. Tentunya akan muncul beberapa kasus, baik itu kasus yang berbentuk dilema etika ataupun kasus yang berbentuk rujukan moral. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, bagaimana kira-kira Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan jenis dilema etika atau rujukan moral? Begini, untuk dilema etika itu sepanjang waktu tetap ada. Ini akan terdapati atau akan dijumpai oleh baik guru maupun kepala sekolah. Jadi kebetulan saya di sini baru dalam keadaan tidak terlalu lama, tetapi di semua sekolah itu saya membandingkan dilema etika itu masih tetap ada, karena ini adalah pilihan antara yang benar dengan yang benar. Kalau saya lebih setuju ke rujukan moral, bisa kita membuat pilihan antara benar dan salah. Jadi begitu aja untuk dilema etika ini. Karena fokus wawancara kita hari ini adalah dilema etika Pak, fokus wawancara kita hari ini adalah dilema etika. Ada nggak Bapak menemukan selama ini contoh kasus dilema etika yang pernah Bapak temui selama menjabat sebagai kepala sekolah? Tetap ada. Ini dilema etika ini bisa kita contohkan di antara dari jumlah majelis guru. Mereka mempunyai emosional, mempunyai permasalahan tersendiri. Itu tetap ada yang saya jumpai, tapi secara garis besar mungkin saya contohkan dilema etika ini seperti kita memberikan nilai kepada anak yang nilainya sama tetapi mungkin moralnya berbeda. Jadi di situ kita akan menengok atau menggali lagi bagaimana kita untuk menyelesaikan ini. Tetapi yang dilema etika ini tetap akan ada di sekolah manapun. Itu ada Pak. Iya. Nah, selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama nih untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau saya soal istiharul nanti akan memakan waktu lama. Ya. Itu salah satunya. Tetapi untuk mencari penyelesaian masalah ini, biasanya saya lakukan yang pertama itu memahami atau menyaring dulu permasalahannya. Ya, kita cari dulu informasi, baru endingnya nanti terakhirnya akan membuat keputusan. Walaupun nanti keputusan itu akan kita mengorbankan mungkin tak ada teman dekat, saudara atau satu suku, tetapi kita tetap memegang prinsip dengan aturan sekolah. Aturan sekolah artinya yang risikonya lebih ringan ya Pak? Ya, betul. Nah, untuk langkah-langkah atau prosedurnya Pak, seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah sama seperti saya sampaikan tadi. Yang pertama,
kita mengenal dulu permasalahan itu apa. Karena apa? Ada sebab dan akibatnya. Apa penyebabnya? Bagaimana ini terjadi? Dan nanti setelah saya paham akan permasalahan itu dan juga akan mencari informasi-informasi, disitulah saya membuat keputusan nanti mencari keputusan itu yang seadil-adilnya, yang intinya mungkin nanti kalau dia nanti akan dirugikan tidak terlalu banyak, tetapi tetap kita mencari keputusan dan mempertimbangkan untuk masa yang akan datang. Mungkin salah satu contoh dengan anak didik, umpamanya dulu sewaktu saya guru, seandainya anak ini tidak kita naikkan kelas, kita kan mengambil keputusan naik atau tidak. Seandainya dia tidak naik, apakah anak ini berhenti atau lanjut sekolah? Kalau nanti dia berhenti, mungkin saya akan konsultasi lagi dengan kawan, yang mana ini tetap nanti dia kita ponis dengan permasalahannya, tetapi mencari keputusan yang dia itu tidak terlalu berat untuk menjalankan keputusan yang kita lakukan pada mereka tadi. Berarti mengutamakan simpati ya Pak ya? Simpati, kekeluargaan, kasih sayang, itu seperti itulah masalah. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus human etika? Yang paling efektif menurut saya, setelah kita mengenali permasalahan tadi, kita menyaring, membolak-balik permasalahan ini, mungkin kita bisa berkonsultasi, mungkin sesama guru, atau mungkin kalau lebih berpikir kepada pengawas sekolah, yang mana nanti keputusan ini menjadi landasan lah, atau menjadi nanti perubahan yang akan datang itu, dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Nah, selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan? Karena kan pengambilan keputusan itu tidak bisa mempertimbangkan sebelah pihak saja. Nah, kira-kira hal-hal apa saja yang Bapak paling efektif Bapak gunakan? Atau tantangannya apa? Ya, tantangannya tetap yang tadi Wadi. Mungkin di antara dua pilihan kita tetap mengorbankan salah satu. Mana yang benar, mana yang salah. Jadi tantangannya kadang-kadang orang yang terdekat atau orang yang kita anggap selama ini dia itu membantu kita, karena mungkin sudah ada ikatan batin, sementara ini tetap nanti akan mempengaruhi keputusan kita. Jadi cara saya untuk ini, kita pikirkan dulu permasalahan yang tadi, tetap kita di jalurnya, tetap kita berjalan di jalurnya, kita ambil keputusan sesuai dengan komitmen sekolah, sehingga nanti ini apabila memang betul ada dirugikan atau ada diuntungkan, ini adalah memang aturan yang sudah kita berlakukan dari sebelumnya. Jadi menurut saya dengan cara ini mereka tidak akan menyalahkan lagi keputusan yang sudah saya berikan, karena aturan ini sudah berlaku dari awal. Berarti tantangannya berhubungan dengan kedekatan dengan pelaku ya Pak? Ya, betul. Nah, selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal atau tata kala gitu Pak, jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau langsung apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kira-kira prosedurnya seperti apa gitu Pak? Prosedurnya tergantung keadaan permasalahan. Kalau selagi bisa kita selesaikan di tempat, mungkin istilahnya ibarat permasalahan kecil, sedang, dan besar. Kalau kita kategorikan seperti tiga tadi, kita usahakan dulu selesai di hari yang sama, di waktu yang sama. Tetapi apabila nanti ini memang betul rasanya perlu, seperti yang saya sampaikan tadi, kita mengenali dulu permasalahannya, mencarinya, mencari informasi. Ini tetap saya buat semacam schedule atau jadwal, tetapi dalam waktu yang tidak terlalu lama, mungkin dalam 1 atau 2 hari, seperti itu. Berarti penjadwalannya sesuai dengan kasusnya ya Pak? Ya, tergantung permasalahan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang
selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Kira-kira apa yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusannya gitu Pak? Ya, kalau khususnya di sekolah kita ini di SD 16 Tanjung, ibarat seperti usahakan tadi, ada nggak yang mempermudah atau orang yang membantu? Secara garis besar Bu, secara umum seluruh majelis guru itu membantu apabila permasalahan ini ada terjadi di sekolah. Tapi mungkin nanti yang membantu itu apalagi untuk kepada kasus anak. Tetapi kalau mungkin nanti di kasus guru ini mungkin ada juga nanti yang bisa membantu saya, ataupun kalau lebih diperlukan lagi nanti supaya kita tidak memberikan keputusan yang salah, mungkin saya bisa juga berkonsultasi dengan atasan kepala sekolah seperti pengawas pembina kita, itu kalau memang diperlukan. Tapi secara umum seluruh guru di sini sangat membantu saya dalam mengambil keputusan. Iya, seperti yang saya tangkap nih Pak, yang permudah Bapak jika segala permasalahannya di siswa ada ada keterbukaan dari guru-guru lain untuk membantu ya Pak. Ya. Selanjutnya, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dalam kasus jenis dilema etika? Sama Bu, seperti yang tadi, tergantung dengan jenis permasalahannya. Satu yang saya catat dalam permasalahan ini, apabila terjadi dilema etika ini, baik mungkin di lingkungan anak didik atau guru, jangan sukar untuk bertanya atau jangan malu untuk bertanya, untuk mencari informasi itu, yang mana tujuannya jangan kita beranggapan mungkin kalau saya banyak bertanya nanti anggapan mereka itu wawasan saya, atau nanti jangan-jangan nanti mereka beranggapan kita tidak mampu menyelesaikan masalah. Tetapi dengan tujuan kita tadi, semakin banyak informasi yang kita dapat dalam permasalahan itu, kita akan lebih mudah lagi membolak-balik permasalahan ini. Kita tahu lah Bu, apa penyebabnya, apa akibatnya, karena pasti ada sebab akibatnya. Mungkin kalau di anak mungkin dari segi faktor di rumah orang tua, faktor ekonomi, dan masalah sosialnya. Kalau di sekolah ini mungkin itu kalau antara guru, menurut saya ini ada tapi sedikit sekali menurut saya ini. Jadi catatan saya pribadi, kita cegah dulu dilema etika ini Bu, mungkin dengan cara kita selalu membuat keakraban. Mungkin seperti salah satu program sekolah kita, sekali sebulan kita duduk bersama, sehingga apabila komunikasi ini berjalan seluruh guru, saya yakin dilema ini tak akan terjadi, karena kita sudah akrab, sudah dekat, dan kita mungkin akan selalu terbuka. Jadi itu saya. Baik, nanti dari yang saya tangkap nih Pak, pembelajaran yang Bapak petik yaitu membangun komunikasi yang lebih baik dan lebih aktif lagi ya Pak. Nah, seandainya nih Pak, di masa depan Bapak mengalami kasus jenis dilema etika, bagaimana rencana Bapak dalam mengambil keputusan tersebut? Dalam mengambil keputusan permasalahan dilema etika ini Bu, ya tetap saya akan melibatkan kawan-kawan guru, karena sudah barang pastilah antara satu orang dengan 2 atau 3 orang yang memikirkan permasalahan itu akan lebih cepat dan lebih baik keputusannya. Jadi karena kita sudah ada tupoksi masing-masing, saya juga ada catatan sendiri untuk guru-guru yang bisa saya bawa komunikasi tentang permasalahan ini, dan saya tetap akan melibatkan mereka guru di sekolah supaya permasalahan itu selesai dengan keputusan tidak ada untung dan tidak ada merugikan. Apalagi seandainya kepala sekolah itu Bapak Ibu dia berada jauh dari lingkungan sekolahnya, jadi mungkin
secara kekeluargaan, secara sosial, secara faktor apapun mungkin ada keterbatasan dia mengenalinya itu. Jadi dia butuh informasi yang lebih banyak tentang menyelesaikan tadi dengan catatan mungkin nanti informasi itu yang betul-betul fakta sesuai dengan kenyataannya. Jadi seperti itu, Pak. Ya, berarti yang saya tangkap nih Pak, rencana Bapak ke depan nih yang pertama identifikasi masalah dulu lebih baik melalui komunikasi aktif ya Pak. Kemudian memutuskannya sesuai dengan kesepakatan. Oke. Terima kasih Pak sudah menemani kegiatan wawancara saya pagi hari ini. Mudah-mudahan kegiatan